pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW pergi ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Di hadapan Rasulullah SAW ada beberapa orang yang Rasulullah SAW sudah wajibkan, mengatakan kepada sahabat, beberapa orang ini wajib kita matikan, wajib kita bunuh. Kenapa? Karena mereka sangat mengganggu perjuangan Islam. Mereka sangat menjelek-jelekan Islam. Mereka membunuh banyak daripada para sahabat. Mereka begini dan begitu. Sudah ada di hadapan Rasul, di depan Ka'bah, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Wahai fulan bin fulan, menurut kalian apa yang saya akan lakukan? Dan Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang ini dulunya pernah meludahi Rasul. Di tempat yang sama meludahi Rasul, menendang Rasul, melempari Rasulullah SAW dengan kotoran. Rasulullah SAW katakan, "Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Billahi alaikum, bayangkan wajah Rasul ketika Rasul mengatakan hal yang sedemikian rupa. Rasulullah katakan, apa yang menurut kalian akan saya lakukan terhadap kalian? Mereka hanya mengatakan, akhun karim, wabnu akhin karim, Muhammad kamu itu orang baik, kamu itu cucunya orang-orang baik. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Aqulu kama qala akhi Yusuf, aku akan berkata sebagaimana saudaraku Yusuf berkata ketika saudara-saudaranya berlaku jahat kepada Yusuf. Nabi Yusuf ketika sudah mendapatkan kemuliaan, Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikumul yawm, anggap saja kalian tidak pernah salah. Idhabu fa antumut tulaqa, kata Rasulullah, pergilah kalian sekarang sudah menjadi orang yang bebas. Bayangkan ketika Rasulullah SAW bersabda, disampaikan kepadaku amaliyah umatku, kalau aku dapatkan kebaikan maka aku akan bersyukur kepada Allah. Kalau aku dapatkan mereka itu melakukan keburukan, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Perjumpaan kedua tentang As-Sirah An-Nabawiyah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semakin kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada antum semua, untuk memahami sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu kepada satu hal yang sangatlah penting, yaitu mahabbah, cinta. Tanpa ada cinta maka tidak akan pernah sampai seseorang kepada pengenalan. Artinya kepo doang. Tanpa adanya mahabbah, duduk mendengarkan tentang Rasul berasal dari keingintahuan saja, bukan karena cinta. Maka seseorang yang mau mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan, maka insya Allah dia termasuk orang yang dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal sama Rasulullah itu hebat. Kalau kita dikenal oleh Rasulullah, jauh lebih hebat. Rasul sallallahu alaihi wasallam karim, orang yang tahu balas budi, orang yang kalau kita kasih satu balasnya 10. Nabi Muhammad itu seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karim. Karim itu idza akramtahu malaktahu. Orang yang karim, tahu balas budi itu orang yang kalau kita kasih malah dia memuliakan kita. Tapi kalau laim, orang yang tidak tahu diri, idza akramtahu tamarrada. Kalau kita baikin dia malah ngelunjak. Itu orang nggak tahu diri. Kita kasih uang setiap hari ini orang, dia tambah tunduk sama kita. Artinya apa? Dia ini adalah orang yang karim. Tapi ada sebagian orang yang kita kasih malah dia malah ngelunjak. Dia ngerasa gampang aja, nanti juga dikasih lagi sama dia. Seperti kalau kata orang Arab dulu, sammin kalbak yakul. Gemukkan anjingmu, nanti kalau dia sudah besar dia yang menggigit kamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, Muhammad, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang diampuni oleh Allah. Siapa yang berfirman? Allah. Di dalam Al-Quran jelas-jelasan, tidak dengan isyarat tapi dengan kalimat yang jelas. Allah katakan apa? Dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang diampuni oleh Allah. Kalau kita digituin gimana kira-kira? Wah, anak mah gak ada dosa ini, mau ngapain aja terserah, kan gitu. Ya enggak? Kalau mendapatkan jaminan bahwa sesungguhnya kamu, dosa kamu diampuni, dosa yang lalu, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah, tentu apa yang kita akan lakukan? Kita merasa diri kita aman. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang kuat, Rasul sallallahu alaihi wasallam abadallaha hatta tawarramat qadamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah, riwayat Sayyidah Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beribadah kakinya sampai bengkak-bengkak.
Sampai-sampai kata Siti Aisyah, saya nggak tega, saya tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang, kenapa ibadahmu sedemikian rupa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Afala uhib, kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura, saya ini pengen jadi hamba yang tahu diri, saya ini pengen jadi hamba yang tahu syukur, dikasih sama Allah, disyukuri oleh Allah. Begitulah Rasulullah SAW. Artinya kalau Rasulullah SAW diberikan satu hal, Rasulullah SAW mampu menempatkan diri di dalam membalas. Rasulullah SAW bahkan orang yang jahat kepada Rasul pada tahun ke-8 daripada hijrahnya Rasul, pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW pergi ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Di hadapan Rasulullah SAW ada beberapa orang yang Rasulullah SAW sudah wajibkan, mengatakan kepada sahabat, beberapa orang ini wajib kita matikan, wajib kita bunuh. Kenapa? Karena mereka sangat mengganggu perjuangan Islam, mereka sangat menjelek-jelekan Islam, mereka membunuh banyak daripada para sahabat, mereka begini dan begitu. Sudah ada di hadapan Rasul, di depan Ka'bah, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Wahai fulan bin fulan, menurut kalian apa yang saya akan lakukan? Dan Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang ini dulunya pernah meludahi Rasul, di tempat yang sama meludahi Rasul, menendang Rasul, melempari Rasulullah SAW dengan kotoran. Rasulullah SAW katakan, "Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Billahi alaikum, bayangkan wajah Rasul ketika Rasul mengatakan hal yang sedemikian rupa. Rasulullah katakan, apa yang menurut kalian akan saya lakukan terhadap kalian? Mereka hanya mengatakan, akhun karim, wabnu akhin karim, Muhammad kamu itu orang baik, kamu itu cucunya orang-orang baik. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Aqulu kama qala akhi Yusuf, aku akan berkata sebagaimana saudaraku Yusuf berkata ketika saudara-saudaranya berlaku jahat kepada Yusuf. Nabi Yusuf ketika sudah mendapatkan kemuliaan, Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikumul yawm, anggap saja kalian tidak pernah salah. Idhabu fa antumut tulaqa, kata Rasulullah, pergilah kalian sekarang sudah menjadi orang yang bebas. Bayangkan ketika Rasulullah SAW bersabda, disampaikan kepadaku amaliyah umatku, kalau aku dapatkan kebaikan maka aku akan bersyukur kepada Allah, kalau aku dapatkan mereka itu melakukan keburukan, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Rasulullah bersabda, sampai kepadaku amal-amal umatku. Artinya saya dan antum sekarang duduk di satu tempat, amaliyah kita sampai kepada Rasulullah. Rasulullah yang bersabda dan Rasulullah tidak berdusta. Apa kata Rasulullah? Sampai kepadaku amaliyah umatku. Artinya ketika antum sekarang duduk di masjid dan saya duduk di sini, sampai amaliyah kita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat tahu balas budi. Ketika kita berusaha untuk mengenal Rasul, saya berharap nanti di kiamat kita dicari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fulan bin fulan menghabiskan waktunya untuk mengenal saya, untuk mendengar nama saya, mengenal bapak saya, mengenal ibu saya, mengenal keluarga saya, mengenal sahabat-sahabat saya, mengenal nasab saya. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu ibadah yang paling cepat menyampaikan seseorang hamba kepada Allah adalah ibadah mahabbah, ibadah cinta. Tanpanya maka ibadah seperti hampa. Tanpa cinta ibadah seperti hampa. Ibadah dilakukan dengan mahabbah akan menghasilkan ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Semuanya dengan cinta. Tanpa mahabbah maka seseorang tidak akan mampu mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu kalau mau datang majlis karena kepo, ya, kita akan mendapatkan sesuatu kenikmatan, karena dengar cerita itu semua orang senang. Dengar cerita itu manusia semuanya suka begitu, mendengar kisah-kisah begitu. Tapi kisah ini bukan hanya sekedar kisah, akan tetapi sesuatu yang berhubungan dengan makhluk termulia. Dengan kisahnya kita mampu mencontoh beliau, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau. Apalagi sebagian ulama mengatakan bahwa inna awwala ma yajibu ta'limuhu lis-sabiy anna nabiyyana Muhammadan wulida bi Makkah. Di antaranya Syekh Bakri Syata di dalam kitabnya I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, beliau katakan sesuatu yang paling wajib untuk diketahui oleh seseorang yang mumayyiz, tamyiz, orang yang baru mau baligh, hal yang paling pertama yang harus diketahui apa? Dia harus kenal siapa Nabi Muhammad.
Lah kita sudah balita berusia 60 tahun belum kenal Nabi Muhammad. Artinya keislaman kita mesti diragukan karena beliau pembawa syariat kita. Oleh karena itu insya-Allah dengan adanya majlis bulanan ini, insya-Allah kita semakin semangat mengenal Rasulullah SAW. Karena dengan pengenalan tersebut kita mampu mencontoh dengan bawaan cinta. Karena setelah kita kenal Rasulullah SAW, insya-Allah kecintaan kita akan bertambah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak teman-teman kita, ajak sahabat-sahabat kita, karena ini adalah dakwah dan insya-Allah dakwah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan orang-orang suci. Kenapa saya katakan suci? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak cucu Adam sampai kepada Quraisy. Dari Quraisy Allah pilih, dari anak cucu Quraisy daripada Kinanah Allah Subhanahu wa taala pilih, daripada Bani Hashim Allah Subhanahu wa taala pilih, sampai kepada saya, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya saya dari keturunan orang-orang yang terbaik dan qabilah yang paling terbaik. Artinya apa? Dari Rasulullah sampai ke atasnya semuanya orang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa taqallubuka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad SAW dari sulbi orang-orang yang rajin sujud. Mulai ada yang bertanya-tanya, bukankah ayah Rasulullah begini? Bukankah ayahnya Nabi Ibrahim, kakeknya Rasulullah begini dan begitu? Tidak. Nasab Rasulullah SAW sampai ke atas sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW sangat kuat sekali yang membuktikan bahwa sesungguhnya ayah, kakek moyang Rasulullah SAW mereka semuanya adalah orang-orang suci. Memang ada satu hadis riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW ditanya oleh salah satu sahabat, "Aina abi?" Di mana ayahku? Rasulullah SAW menjawab, "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayahmu di neraka. Akan tapi ini bukan pembahasannya. InsyaAllah ada satu masa atau nanti di soal jawab, tanya jawab, nanti insyaAllah saya akan jelaskan sedikit banyak tentang masalah itu. Artinya sekarang yang antum harus ketahui, dan kita memiliki data yang kuat atau dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa ayah Rasulullah, kakek Rasulullah terus menerus sampai kepada Nabi Adam, mereka adalah orang-orang pilihan. Kalau saja orang-orang pilihan ahli neraka, berarti orang yang gak pilihan kayak kita ahli mana? Paham atau tidak? Kalau saja kita katakan ada satu daripada garis keturunan Rasulullah SAW ke atas, mereka bukan ahli neraka, mereka ahli neraka, tapi mereka adalah makhluk pilihan. Kalau kita katakan makhluk pilihan ahli neraka, lalu yang seperti kita ini tempatnya di mana? Oleh karena itu ikhwani, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada antum semua, bahwa Rasulullah SAW dari keturunan orang mulia yang disebut dengan suku Quraisy. Akhirnya Barsiso bingung. Barsiso ini rajin ibadah, tapi dia katakan waktunya makan saya makan, waktunya minum saya minum, waktunya istirahat saya istirahat. Tapi ini kok ada orang musafir datang ke tempat kami, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak pakai tidur, dia ibadah saja, kerjaannya nangis saja, padahal itu setan. Seperti kisah Barsiso yang diceritakan bahwa dia didatangi seseorang yang serupa iblis begitu ya. Cerita-cerita para salaf begitu. Orang-orang soleh begitu diceritakan bahwa Barsiso ini adalah orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin rajin seorang itu beribadah, tentu semakin besar juga setan yang datang kepadanya. Itu. Emang sudah begitu. Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang bertiup kepadanya. Paham atau tidak? Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang bertiup kepadanya. Jadi kalau ingin derajat kamu tinggi, siap-siap setannya lebih gede. Kalau pengen derajatnya lebih tinggi, siap-siap setannya lebih gede. Kalau nggak mampu untuk melawan setannya, siap-siap derajat kamu turun, bukan malah ke level yang sebelum kamu, tapi bisa ke level yang paling bawah. Begitu juga dalam bisnis. Kalau mau kaya, siap-siap ada orang yang sikut-sikutan. Siap-siap begitu. Kalau organisasi kamu mau maju, siap-siap juga organisasi lain akan berkata yang tidak baik tentang organisasi kamu. Ya begitu saja. Semua manusia itu memang sudah begitu. Akhirnya Barsiso bingung. Barsiso ini rajin ibadah,
Tapi dia katakan waktunya makan saya makan, waktunya minum saya minum, waktunya istirahat saya istirahat. Tapi ini kok ada orang musafir datang ke tempat kami, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak pakai tidur, dia ibadah saja, kerjaannya nangis saja. Padahal itu setan. Barsiso mendekat kepadanya, kemudian bertanya, apa kuncinya wahai Syekh? Kenapa kamu bisa khusyuk sekali dalam beribadah? Apa kata setan ini? Wahai Barsiso, saya ini mengatakan kepada Allah, ya Allah minta ampun, minta maaf, istighfar, saya banyak dosa. Saya pernah melakukan zina, saya pernah minum minuman keras, saya melakukan hal-hal yang tidak baik, saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ketika saya minta ampun kepada Allah, ya Allah saya minta ampun kepadamu karena saya pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Sementara kamu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dosa aja nggak pernah ngelakuin. Kira-kira bisa khusyuk nggak? Misalnya kamu berjumpa dengan teman kamu, tiba-tiba maafin ya, padahal nggak pernah ketemu sama sekali, misalnya. Atau bukan sama teman kamu, sama orang yang belum pernah kamu kenal, tiba-tiba berjumpa di majelis ini, tiba-tiba maafin saya banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan kepada kamu. Kira-kira orang gila atau bukan itu? Gila lah, nggak nyambung. Kenal enggak, apa enggak, tiba-tiba minta maaf. Tapi kalau sama orang yang benar-benar kamu kenal dan kamu sering menyakiti dia, kemudian kamu minta maaf kepadanya, minta maaf itu datangnya pasti dari dalam hati. Maka kata setan ini kepada Barsiso, saya setelah melakukan maksiat, saya minta ampun sama Allah, ikhlas dari hati saya. Dan saya bisa membayangkan apa yang pernah saya lakukan sehingga membawa kepada hati saya, lalu saya menangis. Sementara kamu minta ampun kepada Allah, yang ada dalam hati kamu, setiap hari kamu sholat, setiap hari kamu ibadah, setiap hari kamu mengajar, setiap hari kamu berbuat baik, setiap hari kamu beramal. Bagaimana mau khusyuk? Minta ampun, ya Allah maafkan saya. Apa yang kamu minta maaf itu apa? Kamu itu orang baik. Tuh hebat gak setannya? Setannya dia udah gak mempan lagi. Dia bilang orang-orang yang seperti ini tidak mempan dengan godaan-godaan seperti itu. Maka dengan hal-hal yang dilakukan oleh setan, seperti trik-trik setan seperti itu. Maka Barsiso mengatakan, iya betul juga ya, masuk akal kamu ini ngomong begitu. Iya kata setan itu, harusnya kamu melakukan dosa, setelah itu kamu minta ampun kepada Allah, supaya setiap kamu minta ampun kepada Allah, kamu bisa khusyuk. Kamu bisa meminta ampun dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dalam hati. Maka ikhwani, kata Barsiso, kamu kasih tahu kepada saya, kira-kira dosa apa yang harus saya lakukan? Apa kata setan? Kamu bunuh orang. Bunuh orang. Karena ini adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Karena bunuh satu orang seperti bunuh semua manusia, kata Allah. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Allah sifatkan orang yang membunuh satu manusia, maka seakan-akan membunuh semua makhluk. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan orang yang menghidupkan satu manusia, menyelamatkan kehidupannya, artinya menyelamatkan semua manusia. Allah Subhanahu wa taala paling marah orang yang bunuh orang lain tanpa hak. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa dia akan dilaknat oleh Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka secara selama-lamanya. Artinya apa? Khalidina fiha abada, kekal. Bukan syirik, bukan dosa syirik saja, tapi dosa bunuh orang juga bisa menjadikan seseorang kekal. Sebagian ulama mengatakan bahwa betul-betul kekal, walaupun dia memiliki amalia-amalia yang baik, karena dosanya yang begitu besar, sesuai dengan firman Allah, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban alima. Orang yang dia membunuh manusia secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, dan Allah akan melaknat kepadanya, dan Allah akan siapkan kepadanya siksaan-siksaan yang pedih, dan dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ulama, jumhur ulama, hampir kebanyakan ulama, mereka meyakini yang kekal di dalam neraka tidaklah ada kecuali mereka-mereka yang syirik kepada Allah. Sisanya bisa keluar dari api neraka. Tapi ini ancaman juga bagi kita. Jangan sampailah Allah menyelamatkan, mudah-mudahan Allah menyelamatkan tangan kita daripada kesengajaan atau ketidaksengajaan di dalam membunuh manusia, karena dosanya begitu besar di sisi Allah. Bahkan ikhwani,
Kalau kita mau tahu Rasulullah SAW dakwahnya beliau selama 10 tahun hampir 100 peperangan atau 80 atau 90 peperangan, itu yang terbunuh dari orang-orang yang non muslim itu kurang dari 2000 kata ulama sejarah. Kurang dari 2000 selama 10 tahun dan hampir 100 peperangan. Bayangin, kalau kita dalam satu peperangan mungkin udah ribuan orang yang meninggal. Ini hampir 100 peperangan, dari jumlah musuh-musuh Rasulullah yang jutaan, tidaklah meninggal di antara mereka kata ulama kecuali kurang dari 2000 manusia. Artinya apa? Memang Rasulullah SAW itu tidaklah, ya, dan para sahabat manhajnya tidaklah mengecam, tidak mengancam, mengajak dan mengajak dan mengajak. Ketika orang tersebut sudah melawan Rasulullah, baru Rasulullah lawan. Itu juga dengan rahmah, dengan kasih sayang. Buktinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang bermain pedang, ya, ketika berperang dengan salah seorang daripada orang yang musyrik. Ketika itu orang musyrik sudah terjatuh, Sayyidina Ali hanya tinggal membunuh saja. Lalu musuhnya Allah itu, musuhnya Sayyidina Ali meludahi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali apa yang beliau lakukan? Kita kalau misalnya sudah dihalalkan untuk bunuh orang, halal, tiba-tiba ketika kita sudah siap untuk membunuh, dia meludahi kita. Kira-kira apa? Tambah pengen jadi ini orangnya. Kita udah siap ini. Ini udah siap dan dapat pahala. Ketika kita mau bunuh, tiba-tiba diludahi. Lebih marah ya? Apalagi ngeludahnya bangun tidur lagi tuh orang. Ya. Akhirnya kita sudah mau marah ini. Ini Sayyidina Ali ketika itu apa yang beliau lakukan? Beliau tinggalkan pedangnya dan beliau lari. Ini musuhnya kaget, bingung. Wahai Ali, kenapa kok kamu sudah siap untuk membunuh saya, lalu tiba-tiba kamu pergi dan kamu tidak jadi membunuh saya? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ini perlu kita jadikan pelajaran. Saya harap jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib kita jadikan pegangan hidup kita. Apa kata Sayyidina Ali? Saya pertama kali ingin membunuh kamu karena Allah. Tapi setelah kamu meludah kepada saya takut saya membunuh kamu karena ada murkanya saya kepada kamu, bukan 100% karena Allah. Karena saya marah, kamu telah meludahi saya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita apa? Untuk melakukan segala sesuatu karena Allah dan meninggalkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Barsisa ditawarkan, wahai Barsisa, lakukan bunuh orang. Kata Barsisa, enggak mau, bunuh orang terlalu kejam. Nanti apa kata manusia? Saya seorang ulama besar, seorang guru, seorang yang dianggap rajin ibadah, membunuh orang. Saya takut kepada Allah dan takut ucapan-ucapan manusia. Maka kata setan tadi, kalau kamu tidak mau membunuh orang, kamu berzina. Apa kata Barsisa? Ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah, mana mungkin saya berzina. Kata setan, kalau begitu ya sudah, kamu minum minuman keras saja. Bingung Barsisa. Saya nggak berani minum minuman keras. Kata setan, pinter. Kamu minum minuman keras, masuk ke kamar, kamu minum, jangan ada yang lihat. Habis itu kamu mabuk, kamu kunci pintu, jangan sampai ada orang yang berjumpa dengan kamu. Setelah itu kamu mandi, kamu bersih-bersih, minta maaf sama Allah, minta ampun pada Allah. Setan, pinter gak? Dikemas dengan baik oleh setan sehingga nampak seperti kebenaran, kebaikan, padahal isinya kebatilan. Akhirnya Barsisa berpikir, iya, daripada saya bunuh, daripada saya berzina, lebih baik saya minum minuman keras. Sepertinya ini lebih mudah dan juga bisa dilakukan tanpa ada orang lain. Artinya apa? Antara dia saja sama Allah. Akhirnya dia di rumahnya dia cari satu tempat di mana tidak ada manusia, dia tidak jumpa. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pergi keluar kampung dia. Sampai di satu tempat, di situ dia mengira bahwa tidak ada lagi orang yang mengenal dia. Dia cari warung minum-minuman keras. Dia duduk, dia melihat warung itu nggak ada siapa-siapa kecuali orang yang melayani dia, yang menuangkan minuman tersebut, dan ternyata wanita. Akhirnya apa? Barsisa mengatakan, berikan saya minuman sedikit saja. Akhirnya diberikan minuman. Ketagihan, berikan sedikit lagi, berikan sedikit. Habis itu berikan sedikit lagi, berikan sedikit lagi. Akhirnya dia setelah minum dia mabuk. Apa yang dia lakukan? Dia berzina dengan wanita tersebut. Setelah dia mabuk, dia berzina dengan wanita yang di warung tersebut. Setelah berzina dengan wanita yang ada di warung tersebut, suaminya datang, marah. Akhirnya
perang antara Barsisa dengan suaminya. Si suami ini dibunuh oleh Barsisa. Tuh lihat, dia lebih memilih sesuatu yang bagi dia amatlah remeh, padahal mudaratnya ataupun bahayanya minuman keras ini jauh lebih besar daripada membunuh dan berzina. Karena dengan melakukan atau meminum minuman keras tersebut, seseorang bisa saja berzina dan melakukan dosa yang besar. Intinya apa ikhwani? Allah subhanahu wa ta'ala katakan ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Setelah itu sebagian sahabat masih saja minum minuman keras, tapi mereka sudah sedikit mengurangi. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala katakan walaupun ada manfaatnya, mudaratnya lebih besar. Sampai-sampai salah seorang di antara mereka sholat itu baca ayatnya beda. Mereka mabok sholat, baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Saya menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian lagi di antara pemimpin-pemimpin Islam pada saat itu yang hobi-hobi mabok, pernah ada sebagian di antara mereka yang hobi mabok. Salat subuh berapa rakaat? 4 rakaat. Karena mabok, masih mabok, bawaan mabok, malam dia begadang sama teman-temannya, pagi dia ngimamin salat subuh. Karena dia seorang amir, maka salat pada zaman khilafah Sayyidina Uthman itu, salat dia berapa? 4 rakaat. Lalu sebagian sahabat yang datang bilang, "Hei fulan, kamu itu salatnya 4 rakaat." Apa dia sambil tertawa, dia bilang, "Hal azidukum?" Kenapa kalian kurang? Saya mau tambah lagi gitu. Bahaya sekali minuman keras itu. Nampaknya seperti hal yang remeh, padahal bahayanya naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga orang-orang yang kita cintai dari minuman keras. Ikhwani, akhirnya gara-gara ada sebagian sahabat yang ketika itu minum minuman keras, berarti bukan hal yang menjadikan sahabat itu buruk. Tidak, karena apa? Pada saat itu memang tidak diharamkan kok. Tidak diharamkan, Tapi tidak semua sahabat. Ada beberapa sahabat yang minum minuman keras, tapi memang tidak diharamkan, artinya bukan kesalahan. Sampai setelah diharamkan baru minum, itu baru salah. Kan sesuatu yang halal. Seperti sahabat yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum adanya perintah solat. Mereka enggak solat. Bukan mereka adalah orang yang jahat, tidak. Memang belum ada perintahnya dan belum ada larangannya. Artinya bukan kekurangan bagi mereka. Mereka tetap menjadi insan yang utama di sisi Allah. Akhirnya ikhwani, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala firmankan lagi, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat selagi kalian masih mabuk. Allah larang. Maka kalau mau dekat-dekat salat, mereka enggak ada yang minum minuman keras. Tapi kalau waktu-waktu yang enggak ada salat, kayak habis Isya, waktunya panjang tuh masih ada yang mabok begitu. Atau waktu subuh, setelah subuh sampai ke zuhur kan waktunya panjang gitu kan. Atau habis asar langsung gitu, habis asar langsung cepat-cepat nongkrong gitu ya. Habis sholat asar langsung lari nongkrong, ada waktu 1 jam 2 jam gitu untuk tidak terlalu dekat dengan sholat. Akhirnya setelah mereka mampu meninggalkan sedikit demi sedikit, yang tadinya mereka minum banyak, mereka kurangi. Karena apa? Karena kata Allah mudaratnya lebih besar. Setelah mereka sudah kurangi, Allah katakan kurangi lagi kalau sudah mau dekat sholat. Akhirnya mereka tambah waktu-waktu tertentu untuk minum minuman keras. Kemudian setelah itu Allah katakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Tinggalkan. Sudah ada perintah dari Allah, larangan untuk minum-minuman keras. Setelah itu baru sahabat betul-betul tidak ada yang minum minuman keras. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita di dalam metode dakwahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajarkan sedikit demi sedikit, yang terpenting mengenal. Dakwah nggak mesti langsung banyak, tapi hasilnya berubahnya saat itu doang. Setelah itu berubah lagi orang. Tidak, tapi dakwah melalui ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kita untuk perlahan, mengajak orang itu perlahan. Apalagi kalau sudah menjadi adat dia gitu ya. Kalau memang dia memang ada ingin perubahan pada dirinya, pasti dia bakalan tinggalkan. Pasti dia akan tinggalkan, kecuali memang orang-orang yang Allah tidak inginkan kebaikan, tentu mereka akan susah sekali untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik seperti itu.
Diceritakan bahwa ada orang yang beribadah sampai 40 tahun di dalam satu goa. Berapa tahun? 40 tahun dia beribadah. Sehingga salah seorang di antara ulama yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, dia mendatangi orang yang rajin ibadah tersebut untuk meminta doa. Ditanya sama Abdullah Mubarak, itu yang kamu pakai apa? Oh, ini ceritanya sudah lama katanya. Bagaimana ceritanya? 40 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali datang ke tempat ini untuk beribadah hijrah kepada Allah, saya mau hijrah nih, saya tinggalkan kehidupan saya yang lalu, saya duduk di tempat ini, saya beribadah, saya rapikan tempat ini karena saya tahu tempat ini tempat makan saya, tempat tidur saya, tempat sholat saya. Ketika saya sedang merapikan, ternyata ada tikus, akhirnya saya bunuh. Takut saya diganggu oleh tikus tersebut. Setelah saya bunuh, saya berpikir, saya beristikharah, dia bilang istikharah lagi. Dia bilang, saya pikir saya datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Allah, tapi kenapa saya mengganggu hambanya Allah? Maka setelah itu saya bernadar, saya tidak akan sholat kecuali membawa dia. Dia bilang, saya tidak akan sholat kecuali membawa dia. Dia bingung, Abdullah Mubarak, kamu tidak tahu bahwa bangkai ini adalah sesuatu yang najis, sholat kamu bisa menjadi tidak sah. Jangankan ibadah sunnah kamu, ibadah wajib kamu saja perlu diqadha. Ya, Rasulullah SAW hidupnya asik, ya, Rasulullah SAW hidupnya seru. Oleh karena itu, ya, yang terpenting apa? Ilmu walaupun sedikit tapi amal. Ilmu walaupun sedikit tapi amal. Oke, nggak apa-apa, asik-asikan di dalam kehidupan dunia kita, nggak apa-apa. Yang terpenting apa? Berlandaskan ilmu. Amal itu berlandaskan ilmu. Diceritakan bahwa ada orang yang beribadah sampai 40 tahun di dalam satu goa. Berapa tahun? 40 tahun dia beribadah. Sehingga salah seorang di antara ulama yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, dia mendatangi orang yang rajin ibadah tersebut untuk meminta doa. Karena kita harus husnudzan kepada siapapun, kita nggak boleh suudzan. Kita meminta doa kepada sahabat kita, siapa tahu doanya lebih diterima oleh Allah dibanding kita. Makanya boleh meminta doa kepada sahabat, meminta doa kepada orang yang menurut kita di bawah kita, meminta doa kepada, bahkan Rasulullah SAW mencontohkan di dalam hadis yang derajatnya sahih. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ingin pergi haji, apa kata Rasulullah? La tansana min du'aika ya ukhay. Ya wahai Umar, jangan lupa untuk mendoakan saya. Yang meminta doa siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang orang bukan berlandaskan guru yang sampai bersambung ilmunya kepada Rasulullah, bersandar dia haddatsani Google, qala haddatsani YouTube, qala haddatsani Instagram, ya. Pengambilan riwayat ilmunya dari orang-orang yang enggak jelas. Dikit-dikit mengatakan, wah kok minta doa sama orang lain, minta sendiri aja. Memangnya Allah hanya mendengar dari sahabat kamu, bukan dari diri kamu. Rasulullah contoh tauladan yang baik, Nabi Muhammad saja minta doa daripada sahabat-sahabatnya, daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh karena itu, seseorang yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, ini dukun apa Beb? Kok ini asapnya ke saya terus? Apa sunnah Beb? Ini boleh kita bahas juga Beb, ini Beb. Jadi terkadang sebagian orang mengira sesuatu yang aneh, ya, dan dia tidak mengetahui hal tersebut, itu adalah hal yang salah. Ikhwani, sesuatu yang kamu tidak ketahui tidak mesti itu tidak ada. Paham atau tidak? Itu catat itu. Jadikan selalu di otak pikiran kita, segala sesuatu yang tidak kamu ketahui tidak mesti itu tidak ada. Karena terkadang batas otak pikiran kita hanya sebatas apa yang kita ketahui. Oleh karena itu, saya ingin memesankan kepada kalian bahwa tidak semua itu yang kalian tidak ketahui itu tidak ada. Ya. Seperti ini, Rasulullah SAW amatlah menyukai ini. Rasulullah SAW di rumahnya, karena wewangian seperti ini, ya, wewangian seperti ini disukai oleh malaikat. Wewangian seperti ini disukai oleh malaikat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengurusi, ya, kehidupan duniawi kita. Bahkan sahabat Rasulullah SAW bertanya ketika Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Kata Rasulullah, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah daripada kesombongan. Maka sahabat bingung lalu mengatakan, innar rajula yuhibbu an yakuna na'lahu hasanan wa thawbahu hasanan. Ya Rasulullah, kami ini anak-anak yang ya kekinian lah ya Rasulullah.
pengen kalau pakai baju itu yang bagus, sendal yang bermerek. Sahabat begitu bilang sama Rasulullah, jujur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kamu pakai baju yang bagus, penampilan yang bagus, itu bukan kesombongan, kata Rasulullah. Sombong itu apa? Sombong menurut definisi Rasulullah SAW adalah batrul haq. Dibilangin mana yang benar, dia nggak mau percaya. Wa ghamtun nas, dan ngomongin orang. Nggak pernah ngomongin diri sendiri. Yang dinilai selalu orang lain. Yang dinilai selalu orang lain. Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa memakai wewangian. Bahkan kalau ada orang yang memiliki bau yang tidak bagus, masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, la yadkhulu masjidana hadha. Ada bau-bau bawang, kata Rasulullah SAW, jangan masuk ke masjid kami. Kenapa? Karena malaikat tidak suka kepada bau-bau yang seperti itu. Jadi nanti mungkin bakalan ada muhadarah khusus, nanti kita minta Habib Muhammad menjelaskan tentang bagaimana syama'il Rasulullah SAW, fizikal baginda Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW secara duniawi di rumahnya, bagaimana ketika Rasulullah SAW memiliki wewangian. Rasulullah memiliki satu kotak, isinya apa? Macam-macam. Rasulullah bawa, kalau kita sekarang tas, di dalamnya isinya bermacam-macam. Rasulullah memiliki satu kotak, isinya apa? Sisir. Isinya apa? Isinya sisir. Rasulullah SAW menyisir. Isinya siwak. Isinya alat-alat kebersihan. Senantiasa dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang kita tidak ketahui itu tidak mesti tidak ada. Kitanya aja yang kurang piknik di dalam membaca. Gampang nyalahin orang lain. Rasulullah SAW bahkan di dalam riwayat, kalau Sayyiduna Uthman bin Affan datang mengetuk pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Abu Bakar, masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Umar, masuk. Kalau Sayyidina Uthman bin Affan yang masuk, kata Siti Aisyah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Uthman. Uthman ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, suruh tunggu dulu di depan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah masuk kamar, Rasulullah ambil sisir, Rasulullah ambil parfum, Rasulullah SAW pakai jubah yang terbaik yang Rasulullah SAW miliki. Lalu Rasulullah duduk dan mengatakan kepada Sayyidina Uthman, masuk kamu wahai Uthman. Siti Aisyah bingung, ya Rasulullah, kok begini ya Rasulullah? Ayahku dibiasain aja, Sayyidina Umar dibiasain aja, kok ketika Sayyidina Uthman masuk kamu fashionnya berubah? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, inna Uthman mustahi. Atau dalam riwayat yang lain, hayy, maluan. Sayyidina Uthman ini orangnya malu. Tastahi minhul malaikah. Bahkan malaikat saja malu sama Sayyidina Uthman bin Affan. Rasulullah SAW memperhatikan hal yang seperti itu. Enggak melulu orang yang soleh itu adalah orang yang berantakan, ya enggak. Karena orang yang berantakan justru dia fokus kepada dirinya sendiri, dia enggak mikirin orang lain. Kasihan kan, yang sholat di sampingnya pegangin hidung akhirnya. Enggak khusyuk gara-gara dia. Orang lain melihat agama Islam, agama yang kotor, menjijikkan, sehingga sebagian orang enggak mau masuk Islam. Kan dicontoh jadinya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq didatangi seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Kemudian Hanzalah tersebut menangis, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik wahai Abu Bakar. Kenapa wahai Hanzalah? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku sudah mendatangi beberapa sahabat, akan tapi aku yakin kau adalah sahabat terdekat Rasulullah. Saya mau curhat sama kamu wahai Abu Bakar. Kenapa kamu katakan kepada saya Hanzalah sudah menjadi orang yang munafik wahai Abu Bakar? Apa ceritanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya ini, kata Hanzalah, kalau lagi duduk sama Rasulullah, ikut kajian Rasulullah, majlis bersama Rasulullah, hati saya ini tentram, tenang sekali. Rasanya pengen banget jadi hamba yang soleh. Keluar dari majlis pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah kumpul sama teman-teman, lupa semua itu. Kalau sudah megang handphone, serasa saya ini bukan hamba yang seperti yang saya inginkan tadi. Kalau saya sudah duduk di kafe sama sahabat-sahabat saya, seakan-akan saya ini bukan anak majelis lagi. Saya ini munafik. Kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngejawabnya apa? Dengan tangisan juga. Kalau begitu Abu Bakar juga munafik. Abu Bakar juga sama wahai Hanzalah, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau lagi di dekat Rasulullah rasanya pengen banget jadi hamba yang soleh.
Kalau lagi dekat Rasulullah SAW pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah keluar, Abu Bakar juga begitu, Sayyidina Abu Bakar, apalagi kita. Terkadang kita dalam majelis saja otaknya di tempat lain. Maka kedua-duanya enggak berani memutuskan hukum. Datang ke Rasulullah dan Rasulullah memberikan jalan keluar. Kata Rasulullah SAW, sa'ah bisa'ah, kata Rasulullah. Wahai Abu Bakar, bolehlah kamu berikan kepada jiwa kamu, raga kamu, pikiran kamu untuk dunia sebentar, untuk berbahagia. Agama Islam itu tidak mengekang kalian hanya untuk apa? Solat saja. Karena kalau di dalam Islam hanya solat saja, tentu orang yang solatnya lebih banyak, lebih mulia dibanding orang yang solatnya lebih sedikit. Saya akan katakan orang yang solat isya'nya 8 rakaat tentu lebih hebat dari orang yang solat isya'nya 4 rakaat. Betul atau tidak? Tapi agama Islam bukan dilihat daripada banyaknya, tapi agama Islam dilihat daripada seseorang ikut akan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam agama yang mudah. Kalau kalian dapatkan guru-guru kalian mengajak sedikit bercanda kepada kalian atau berlaku asik kepada kalian, itu manhaj Rasulullah SAW di dalam menggapai hati seseorang sehingga dia mau untuk mendekati agama Islam. Ini enggak, dikit-dikit matanya melotot, melihat ke kanan bilang sesat, ngelihat ke kiri dibilang sesat, ini orang salah, ini orang enggak betul, ini orang enggak baik. Enggak, Rasulullah enggak begitu. Rasulullah SAW penuh dengan kebijakan. Enggak juga Rasulullah SAW ngegampangin. Wah ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, semuanya boleh. Enggak juga, ada batas-batasannya. Makanya kalian beruntung di dalam satu manhaj, la ifrat wa la tafrid. Enggak berlebih-lebihan, enggak kekurang-kurangan. Ya, Rasulullah SAW hidupnya asik. Rasulullah SAW hidupnya seru. Oleh karena itu, yang terpenting apa? Ilmu walaupun sedikit tapi amal. Ilmu walaupun sedikit tapi amal. Oke, nggak apa-apa, asik-asikan di dalam kehidupan dunia kita, nggak apa-apa. Yang terpenting apa? Berlandaskan ilmu. Amal itu berlandaskan ilmu. Abdullah bin Mubarak tadi, dia datang ke goa, berjumpa dengan seseorang yang sudah beribadah selama 40 tahun. Abdullah bin Mubarak bilang, wahai Syekh, doakan saya, kamu adalah orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, doakan supaya saya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, iya, baiklah, saya akan doakan kamu. Ini kata orang yang rajin ibadah tadi, 40 tahun dia beribadah. Didoakan oleh dia. Kemudian Abdullah bin Mubarak, ringkas cerita, izin pulang. Ketika pulang, Abdullah bin Mubarak melihat keanehan. Ini kok hamba Allah, dia pakai gelang. Bukan pakai gelang, pakai kalung. Ini kok dia pakai kalung? Ketika diperhatikan sepertinya ada sesuatu di kalungnya. Ketika didekati ternyata apa? Dia pakai bangkai tikus. Jadi di sini dia pakai kalung, di bawahnya ada bangkai tikus. Na'udzubillah min dzalik. Ditanya sama Abdullah bin Mubarak, itu yang kamu pakai apa? Oh, ini ceritanya sudah lama katanya. Bagaimana ceritanya? 40 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali datang ke tempat ini untuk beribadah hijrah kepada Allah, saya mau hijrah nih. Saya tinggalkan kehidupan saya yang lalu. Saya duduk di tempat ini, saya beribadah. Saya rapikan tempat ini karena saya tahu tempat ini tempat makan saya, tempat tidur saya, tempat sholat saya. Ketika saya sedang merapikan, ternyata ada tikus. Akhirnya saya bunuh. Takut saya diganggu oleh tikus tersebut. Setelah saya bunuh, saya berpikir. Saya beristikharah, dia bilang istikharah lagi. Dia bilang, saya pikir saya datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Allah, tapi kenapa saya mengganggu hambanya Allah? Maka setelah itu saya bernadar, saya tidak akan sholat kecuali membawa dia. Dia bilang, saya tidak akan sholat kecuali membawa dia. Dia bingung, Abdullah Mubarak, kamu tidak tahu bahwa bangkai ini adalah sesuatu yang najis? Sholat kamu bisa menjadi tidak sah. Jangankan ibadah sunnah kamu, ibadah wajib kamu saja perlu diqadha. Ibadah wajib kamu saja tidak sah. Bukan menjadi hamba Allah yang banyak ibadahnya, malah dia banyak dosanya dan memiliki tanggung jawab di sisi Allah. Kenapa? Alasannya karena nggak punya ilmu. Mau banyak-banyak hasil tapi ilmu nggak ada. Itu namanya PA. Tahu nggak? Mau banyak hasil tapi ilmunya nggak ada. Banyak kerjanya tapi bukan berlandaskan ilmu, maka hasilnya juga kosong. Oleh karena itu pesan saya, kalau kumpul-kumpul sama habaib, sama ustadz-ustadz, sama siapapun orang-orang yang memiliki ilmu, ambil walaupun sedikit daripada ilmunya, amalkan. Itu saja dulu. Nanti jangan terlalu banyak, pengennya begini, pengennya begitu, pengennya langsung jadi wali. Jangan.
Mencontoh gurunya ketika gurunya sudah jadi, itu kesalahan besar. Tuh catat. Mencontoh guru ketika guru sudah jadi, itu kesalahan besar. Mencontoh guru itu ketika dia belajar, ketika dia berusaha. Nggak ada orang yang alim, orang yang sukses kecuali dulunya dia susah. Ini mau nyontoh yang udah kerennya doang. Gaya berjalannya, pengen mobilnya sama, handphonenya sama, semuanya pengen sama, penampilannya pengen sama. Nanti dulu. Kalau kamu di masa hijrah, kamu contoh ketika guru kamu sedang berusaha, dan insya Allah itu manfaat bagi kita semua. Waktu kita masih ada beberapa menit, insya Allah untuk doa, untuk Habib Muhammad doa.